Kita lanjut bahas spoiler Udeng Kenkun season 5 episode 30. Oke lah, nggak usah cacicot banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Lindong yang sudah sangat marah dengan Jinmu karena orang itu sangatlah sombong, kali ini telah mengeluarkan jari pemenjara surgawi level 5, yaitu jari pengguncang alam semesta. Tidak lama kemudian gajah suci raksasa kali ini dihadang oleh jari pemenjara surgawi. Jari raksasa itu menekan dahi dari gajah suci dan Lindong pun berteriak, "Jinmu, teknik sampah dari kekaisaran cahaya sucimu itu tidak akan aku ampuni. Hancurlah." Dalam sekejap saja, Lindong menambahkan kekuatan pada jari pemenjara level 5-nya. Seketika jari emas raksasa itu menekan gajah suci milik Jinmu dan terdengarlah suara retakan dari gajah suci raksasa. Hal itu membuat Jinmu menjadi panik. Bahkan semua orang yang melihatnya tidak menyangka bahwa kekuatan jari itu benar-benar luar biasa. Mereka pun mulai mengatakan seni bela diri bocah itu sangat kuat. Bahkan gajah suci milik Tuan Jinmu telah menjadi retak. Jinmu yang tidak mau kalah dengan Lindong pun masih bertahan, dan dia dengan penuh kemarahan berteriak, "Mencoba untuk mengalahkanku? Mimpi saja." Setelah itu Jinmu mencoba mendorong jari milik Lindong kembali ke atas, dan kali ini terlihatlah kaki Lindong menjadi berjongkok dan bertumpu pada lutut, seperti orang yang tertekan karena menahan sesuatu yang berat. Dan tiba-tiba saja, Lindong berjongkok bukan karena tertekan oleh kekuatan gajah suci, namun Lindong sedang mengambil ancang-ancang untuk melompat. Tidak lama kemudian Lindong segera melompat dari lantai menuju bagian atas dari jari level 5. Dia pun dengan cepat mengepalkan tangannya dan menambahkan energi Yuan pada pukulannya itu, kemudian bersiap untuk melakukan pukulan. Tidak butuh basa-basi lagi, Lindong pun meninju dengan keras jari level 5 yang saat ini dia pijak. Tujuan Lindong meninju jari itu adalah untuk menambahkan tekanan yang kuat, dan akhirnya, bang! Jari pemenjara surgawi yang sudah ditambahkan tekanan dengan pukulan oleh Lindong kali ini membuat gajah suci terlihat kewalahan. Beberapa detik kemudian, dahi dari gajah suci itu pun hancur, dan boom! Gajah suci kali ini benar-benar hancur total. Suara ledakan yang keras keluar dari kehancuran gajah suci milik Jinmu. Hal itu juga diiringi dengan cahaya yang sangat menyilaukan mata. Dan kali ini terlihatlah sosok manusia terlempar dari dalam ledakan. Tubuhnya melesat dengan cepat bahkan sampai membentur dan menghancurkan tiang penyangga toko Tongfang. Orang-orang yang melihat pun kali ini berteriak, "Siapa itu yang terlempar?" Banyak orang berlarian untuk menghindari orang yang terlempar itu agar diri mereka tidak tertabrak. Yang ternyata manusia yang terlempar itu adalah Jinmu. Dia pada saat ini tertunduk karena menahan rasa sakit. Dan anak buah Jinmu yang melihat hal itu pun sangat kaget. Sontak mereka pun berteriak, "Bagaimana mungkin? Itu adalah Tuan Jinmu." Haisa yang melihat pemandangan ini juga nampak tidak percaya. Dan Haisa berkata di dalam hati, "Bocah itu, dia telah menyembunyikan kekuatannya untuk membuat kami lengah." Tiba-tiba terdengar suara orang tertawa dari lantai 2 dan itu adalah Moti. Dia kemudian mengatakan, "Hahaha, dasar bocah nakal." Tidak heran dia berani memprovokasi Jinmu. Ternyata dia memiliki kemampuan seperti itu. Sepertinya dia belajar seni bela diri penguat tubuh yang sangat kuat. Bahkan kemungkinan lebih kuat dari seni bela diriku. Moling yang melihat hal ini merasa senang dan takjub. Dia melihat Lindong dan berkata dalam hati, "Lindong sangat kuat. Dia bahkan bisa melukai seorang ahli setengah langkah menuju nirwana. Sampai seperti itu." Jinmu yang belum mengakui kekalahan kali ini kembali berdiri. Namun dia sudah terlihat sangat lemas dan dengan tubuh yang penuh luka. Lindong yang melihat hal itu pun segera mengeluarkan tombak tulang buaya untuk segera mengakhiri pertempuran ini.
Tatapan mata dari Jinmu memperlihatkan sorot yang penuh dengan ketakutan, karena pada saat ini Lindong yang sudah memegang tombak tulang buaya, dia dengan cepat meluncur ke arah Jinmu. Melihat hal itu, Jinmu segera memanggil tongkat saktinya dan berteriak, "Bocah, beraninya kau!" Namun Lindong yang sudah memutuskan untuk mengakhiri permusuhan di antara mereka, dia pun berteriak, "Karena kau mencoba membunuhku, jadi kenapa aku tidak berani melakukan hal yang sama?" Dengan sangat cepat, Lindong pun memberikan pukulan pada Jinmu. Namun pemuda itu juga masih belum menyerah dan dia masih mampu menangkis semua serangan dari Lindong dengan tongkat saktinya. Semua orang kali ini cukup dibuat terkejut karena Lindong yang berada di tahap lanjutan manifestasi bisa menekan tahap setengah langkah nirwana sampai seperti itu. Sambil terus memberikan serangan pada Jinmu, Lindong berkata, "Jinmu, kau adalah setengah langkah menuju nirwana. Tidak mungkin kekuatanmu hanya sebatas ini kan? Keluarkan semuanya." Jinmu pun geram dengan ucapan Lindong. Namun dia juga tidak mampu berbuat banyak karena pada saat ini Jinmu telah mendapatkan luka dalam yang cukup parah. Jadi dia tidak mampu mengeluarkan seluruh kekuatan yang dia miliki. Jika hal itu dipaksakan, maka sama saja dengan bunuh diri. Dan akhirnya, Jinmu kembali terlempar oleh serangan Lindong. Namun Lindong masih tidak akan membiarkan pemuda itu lolos dan dia pun melakukan pengejaran, kemudian melesat dengan cepat ke arah Jinmu. Setelah dekat, Lindong pun mengatakan, "Mau lari ya? Mati saja kau." Setelah mengatakan hal itu, Lindong mulai menusukkan tombak tulang buaya. Namun hal itu ditahan oleh Jinmu menggunakan tongkat saktinya, yang pada akhirnya tongkat itu pun patah dan tombak tulang buaya akan segera menembus dada Jinmu. Hal itu membuat Jinmu sangat panik dan akhirnya tombak milik Lindong itu mulai menyentuh dada dari Jinmu. Namun dalam sekejap saja, ujung tombak milik Lindong seperti terbakar dan tidak mampu menembus dada Jinmu. Melihat tombak itu tidak mampu menembus tubuhnya, Jinmu pun berteriak pada Lindong, "Kau mencoba membunuhku. Mimpi saja kau itu. Aku memiliki perisai api jiwa yang melindungiku. Bahkan serangan dari seorang ahli setengah langkah nirwana saja tidak akan bisa membunuhku, apalagi hanya dirimu. Jangan berharap banyak." Lindong yang tidak menyerah, dia mulai mengumpulkan energi Yuan di tangannya dan dalam sekejap memberikan pukulan keras tepat di dada Jinmu. Hal itu membuat Jinmu kesakitan dan dia berteriak dengan keras. Tubuh Jinmu kali ini terlempar akibat kerasnya pukulan dari Lindong. Dia pun merasa tidak percaya ditekan sampai seperti ini, bahkan sampai muntah darah. Lindong kemudian bergegas meluncur kembali untuk mengejar Jinmu sambil tersenyum dan dia berkata, "Mari kita lihat, berapa lama kau dapat bertahan?" Anak buah dari Jinmu yang menyaksikan hal ini segera berlari untuk menghentikan Lindong. Mereka serempak berteriak, "Lindungi senior Jinmu sekarang!" Namun saat mereka akan meluncur untuk menyerang Lindong, trio Moling pun menghadang mereka dan sudah mengaktifkan segel perisai 3 mistik yang telah diberikan oleh Lindong. Seketika 3 anak buah dari Jinmu itu tidak mampu melanjutkan niatnya karena terhalang oleh trio Moling. Mereka pun lalu berkata, "Bangsat, siapa kalian beraninya menghalangi jalan kami?" Sambil terus mengaktifkan kekuatan perisai, Moling pun berkata, "Apakah kalian berniat untuk ikut campur? Jangan harap." Duyun kali ini juga mengatakan, "Seperti yang kuharapkan, formasi ini sangat hebat." Sementara Mansan dia tertawa dan mulai berkata, "Kekaisaran Cahaya Suci bahkan tidak memiliki banyak kultivator tingkat puncak manifestasi yang tersisa. Setengah langkah menuju nirwana adalah satu-satunya andalan mereka." Anak buah Jinmu pada saat ini merasa terhina. Mereka hanya bisa menahan amarah karena tidak mampu berbuat banyak pada trio Moling yang kekuatannya saat ini berada di puncak manifestasi. Jinmu yang sudah tertekan dan kewalahan menghadapi Lindong saat ini melirik ke arah belakang dan dia berteriak, "Haisa, kita adalah saudara satu sumpah. Jika Kekaisaran Cahaya Suciku hancur hari ini, aku khawatir kau tidak akan memiliki banyak keberuntungan untuk mendapatkan kunci harta karun kuno itu." Haisa pun terkejut dengan perkataan dari Jinmu dan dengan cepat dia kali ini meluncur kemudian menghentikan Lindong. Haisa kemudian berkata,
Temanku, meskipun ada ketegangan antara kamu dengan jinmu, ini sudah cukup. Seseorang harus selalu menarik garis untuk mempertahankan sebuah hubungan yang baik. Kekaisaran Cahaya Suci memiliki banyak teman di kota Yang. Jika kau melewati garisnya, maka kau akan membuat keributan yang lebih besar. Aku takut ini tidak akan berakhir baik untuk dirimu. Jika kau menyebabkan kekaisaran besar menyerang secara bersama-sama, bahkan jika kau memiliki kekuatan untuk membalikkan langit, akan sulit untuk melarikan diri hidup-hidup. Lindong pun berpikir sejenak dan dia berkata dalam hati, sepertinya jika aku membunuhnya saat ini, akan menyebabkan banyak masalah. Jika saja Rehan boneka darah sudah kumurnikan, aku tidak perlu khawatir lagi. Dan tiba-tiba saja Lindong berbicara. Karena ada seseorang telah memohon untuk nyawamu yang tidak berharga itu, maka aku akan mengampunimu, jinmu. Namun jika kau berani mengganggu orang lain lagi, maka aku akan membunuhmu. Sontak kata-kata Lindong itu membuat jinmu merasa dirinya benar-benar direndahkan sampai titik paling rendah. Matanya menunjukkan kemarahan, namun kondisi tubuhnya sudah tidak memungkinkan untuk melakukan perlawanan. Dan jinmu hanya bisa mengumpat di dalam hati, japingan sialan. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah ketegangan ini akan berakhir ataukah masih akan ada serangan lanjutan di masa depan? Karena jinmu tidak akan pernah menerima kekalahan hari ini. Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Kopral Shop.